Oke, perkenalkan nama Abang Yusuf Sujabat. Jadi di sini Abang akan mengungkapkan materi tentang perilaku konsumen. Belum belajar siapa itu kelasnya? Wakil. Sebelum belajar bisa tolong pimpin dua. Sebelumnya kita belajar dari kedua mendapat informasi dua selesai. Berapa yang hari ini? Jadi kita akan membahas tentang materi kita tentang perilaku konsumen. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab apa itu konsumen? Memakai. Ada lagi? Dua peninggal. Jadi konsumen itu betul dari jawaban-jawaban teman-teman sekalian, konsumen itu adalah pemakai atau pengguna. Kan konsumen ini ada beberapa kata, kadang ada konsumen, ada konsumsi, gitu kan? Ada yang belum membedakan apa itu konsumen atau konsumsi. Konsumen itu pakai. Konsumen itu tadi yang konsumen. Kalau konsumsi lagi yang Mereka melakukan betul, nggak salah jawabannya. Itu perantaraan ya. Jadi topik pembahasan kita di sini ada 3. Yang pertama itu konsep perilaku konsumen, yang kedua karakteristik konsumen, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kita masuk ke materi pertama. Apa sih definisi perilaku konsumen? Apa pengertian perilaku konsumen? Pengertian secara umum, ada yang jawab? Boleh? Yang lain? Mempersingkat waktu ya, jadi jawabannya. Jadi perilaku konsumen itu adalah proses atau aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok atau organisasi dalam mencari, membeli dan menggunakan. Betul tadi jawabannya. Jadi di sini ada yang merasa dirinya konsumen? Konsumen ya? Ada di sini yang tadi yang sudah pernah menjadi produsen? Jadi konsumen itu rata-rata semua manusia itu konsumen. Jadi kita masuk pertama itu perilaku konsumen menurut para ahli. Pertama itu ada dari Hoyer et al. Pada tahun 2014. Jadi mengatakan bahwa perilaku konsumen itu adalah aktivitas individu dalam meneliti, mengevaluasi, membeli, mengkonsumsi, dan menghentikan penggunaan barang dan jasa. Yang kedua itu dari Shipman dan Christensen pada tahun 2015, di mana ia mengatakan bahwa perilaku konsumen pada saat mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan berhenti mengkonsumsi barang dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhannya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa apa yang kita konsumsi itu harus dapat memuaskan apa yang kita perlukan, gitu. Dan yang selanjutnya itu dari Plomer. Plomer mengatakan perilaku konsumen itu adalah proses yang terjadi ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau berhenti menggunakannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya tertentu. Nah, yang selanjutnya itu karakteristik konsumen. Materi ini membahas tentang perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk, jasa atau ide yang diharapkan. Jadi mirip-mirip karakteristik ini dengan pengertian perilaku konsumen. Nah, di
konsumen ini diharapkan dapat memuaskan konsumen seperti yang tadi saya katakan. Seperti yang saya katakan tadi, maaf ada gangguan. Untuk dapat memuaskan kebutuhan dan mengkonsumsi produk atau jasa yang menggunakan produk yang ditawarkan sehingga mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan. Materi selanjutnya produsen. Ada tadi yang bekerja di produsen ini. Jadi produsen apa? Tugas sekolah? Jual. Untuk bisnis ada yang dilakukan pada saat ini. Jadi di sini produsen itu atau komersial industrial konsumen. Di sini mengambil pengertian pihak produsen itu adalah pihak yang membeli produk untuk kebutuhan produksi barang dan jasa. Lalu dia menjual kembali untuk memperoleh laba. Lalu ada tahu kan apa yang arti laba? Nah, produsen pemanufaktur membeli produk yang beraneka ragam, baik bahan mentah, dari bahan baku, sampai produsen yang menghasilkan produk lainnya. Jadi kalau dari pengertian ini, kalau contohnya kayak dari DKC tadi, DKC itu maksudnya produsen yang mengambil dari bahan mentah atau dari bahan setengah jadi. Oh, berarti kayak reseller. Oh, tidak. Ada nanti kita membahas tentang reseller. Lanjut dulu materi tentang produsen. Ya. Mana tadi? Nah, kita masuk ke contoh-contoh produsen. Contohnya itu ada di industri pertanian. Berarti kan kalau industri pertanian apa output dari yang dihasilkan? Padi, bawang, cabai, ya. Cabai. Selanjutnya itu perikanan. Perikanan itu biasanya apa ya? Udah cabai, nelayan ya. Nelayan. Apa? Ada ya? Selanjutnya itu pertambangan. Biasanya apa nih yang ditambang? Kalau di pertambangan emas, logam, batu bara, baterai besi. Dan selanjutnya itu konstruksi. Konstruksi ini mungkin kayak di bidang bangunan mungkin ya. Bidang bangunan. Dan selanjutnya itu perkayuan. Perkayuan mungkin dia meja, dia meja, kursi, sofa. Ini mungkin dari hasil dari produksi bidang industri perkayuan. Selanjutnya itu penyedia jasa. Apa ya contohnya? Ada yang bisa jawab? Yang dekat-dekat saya. Gojek, laundry, salon, sering salon ya kak? Ya gitulah. Tempat hotel, rekreasi gitu-gitu ya. Guru bisa. Yang selanjutnya itu reseller. Ada yang pernah jadi reseller di sini? Yang tadi di case-nya. Ada lagi? Reseller itu kopi dengan mesinnya juga. Jadi reseller itu adalah orang yang membeli barang jadi dan tujuannya dijual kembali dan disewakan untuk konsumen dan organisasi bisnis lain. Jadi dia reseller ini apa contohnya? Dia udah beli barang jadi nih, tapi dia jual kembali. Kadang dia melakukan pengembangan produk, kadang dia jual mentah-mentah kayak gitu, di mana yang dapat, tapi dia bisa dapat keuntungan gitu. Ngerti kan? Paham? Paham. Ada yang belum pernah jadi reseller? Ada lagi? Oke, kita lanjut. Jadi reseller itu tidak ikut campur tangan dalam ini apa proses manufaktur. Jadi dia tidak tetapi dia menyediakan utilitas waktu, tempat dan kepemilikan pada konsumen. Jadi contoh-contoh konsumen itu ada pedagang browsing, distributor, pengecer, gitu ya. Yang selanjutnya organisasi. Kita ini sekolah SMK berapa tadi? Jadi dalam SMK 7 ini apalah organisasi yang ada dalam sekolah? OSIS, gitu ya. Jadi organisasi ini adalah
institusi atau organisasi konsumen. Nah, di organisasi ini terdiri dari instansi pemerintahan dan organisasi nirlaba. Jadi organisasi nirlaba itu kayak organisasi dia biasanya lebih ke membantu. Dia tidak mencari keuntungan tapi dia membantu ke masyarakat banyak. Jadi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba ini melakukan pembelian untuk kepentingan layanan kepada masyarakat seperti yang saya katakan tadi. Dan contohnya itu ada pendidikan kayak kita sekarang ini kan pendidikan di sini berat kan? Atau ada dia? Pendidikan, baru kesehatan, layanan kesehatan, BPJS. Ada yang punya layanan BPJS? Ada. BPJS, perlindungan keamanan, baik kepolisian, tentara. Baru pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum dan penanganan limbah atau sampah. Contoh organisasi nirlaba tadi yang kayak saya katakan sekolah, universitas, rumah sakit, panti jompo, lembaga sosial dan lembaga keagamaan. Lanjut ke bagian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada user atau pemakai seperti kita saat ini. Kita pemakai saat ini kan. Dan mudah-mudahan di masa yang akan datang kita menjadi produsen dan konsumen. Amin. Jadi user atau pemakai ini adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa yang dibeli. Karyawan bagi produksi contohnya, seperti bagian bahan baku yang dibeli perusahaan manufaktur. Selanjutnya itu influencer. Influencer ini adalah orang yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Contohnya adalah spesialis teknis, engineer, konsultan dalam pengendalian pembelian. Tapi biasanya influencer ini udah banyak ditemukan di media sosial kan? Ya, sering TikTok, sering Instagram, yang dia dibayar untuk mengendorse produk dari produsen itu untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli produknya. Dan biasanya orang yang jadi influencer ini dia gaji untuk dia melakukan konten video itu biasanya mahal ya. Ada yang tertarik jadi influencer di sini? Ada. Enak loh. Jadi influencer pun sekarang kata aku udah jadi profesi yang menjanjikan untuk saat ini di era digital sekarang. Yang selanjutnya itu bisa decisions atau pembuat keputusan. Biasanya pembuat keputusan banyaknya di perusahaan-perusahaan besar atau di sekolah juga mungkin ada. Jadi pembuat keputusan ini adalah orang-orang yang membuat keputusan pembelian dan syarat-syarat produk. Contohnya direktur utama, manajer atau agen pembelian. Biasanya direktur utama, manajer ini gajinya tinggi-tinggi kalau dari perusahaan besar. Gitu. Oke, materinya saya rasa ya. Mengakhiri materi kita saat ini, ada adik-adik yang ingin bertanya atau sudah paham tentang materi kita saat ini? Ada pertanyaan? Atau sudah paham? Oh, siapa perkenalan diri? Perkenalkan, saya yang pertama. Saya ingin bertanya, apa keuntungan berbeda dari konsumen atau keuntungan dari perilaku konsumen bagi sebuah perusahaan? Apa tadi? Apa keuntungan dari perilaku konsumen bagi sebuah perusahaan? Oke. Konten nama lu? Jika pertama, Apa keuntungan mempelajari perilaku konsumen dalam sebuah perusahaan? Mungkin yang pertama itu dengan kita mempelajari perilaku konsumen, sebuah perusahaan itu dapat menentukan strategi pemasarannya. Jadi contohnya kayak kalau dia menentukan strategi pemasaran, dengan demikian dia dapat memahami perilaku konsumennya, dapat membantu bisnis mengembangkan strategi pemasaran apa yang lebih efektif di perusahaannya. Gitu. Selanjutnya itu memprediksi tren pasar. Dengan ada perilaku konsumen kita kan, perilaku konsumen pada saat ini kan dapat berubah-ubah sesuai dengan PPT. Ya. Karena dia bilang ini bisa berubah-ubah dengan adanya perkembangan
pasar apa ke depannya. Jadi perilaku konsum dengan adanya ini, jadi perusahaan dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan tren pasar pada saat itu. Yang kayak tren sekarang apa? Coklat Dubai, yang selanjutnya itu menumbuhkan loyalitas konsumen. Jadi ada yang tahu apa itu arti loyalitas? Ya betul. Jadi dengan adanya kita memahami gimana perilaku konsumen kita, apa yang dibutuhkan konsumen kita, perusahaan dapat menyesuaikan gitu. Jadi konsumen yang merasa sudah pernah membeli produk itu, dia merasa bahwa produk ini udah paling cocok untuk dia dan tidak mau berpindah produk ke brand lain. Jadi dia pun loyal dan simbiosis mutualisme. Jadi diuntungkan, perusahaan juga diuntungkan dengan adanya dalam. Ada lagi pertanyaan dari yang tadi? Mungkin nggak ada lagi ya. Jadi kita lihat. Jadi di mana ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kamu sampaikan pada saat ini? Boleh? Bentar, buku jadi aku. Sampai nama dulu. Nah, tidak bisa tolong oleh yang tadi. Oke. Berarti. Biar aku kembali ke apa penjelasan dari Indonesia. Jadi kesimpulannya perilaku konsumen adalah suatu disiplin ilmu atau bidang studi yang memusatkan perhatian pada proses konsumsi yang dijalani konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen tadi diklasifikasikan menjadi user, influencer, dan designer. Oke, saya rasa sekian aja materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dari kita sekalian, saya ucapkan terima kasih. Siap. Siap.